tinggi dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati. Timnas Indonesia, harga diri negeri. Suara tribun bergemuruh lagi. Gila, kalau prediksi yang sedang ramai dibahas ini benar-benar menjadi kenyataan. Timnas Indonesia bisa tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda di Piala AFF 2026. Bahkan, banyak yang mulai berspekulasi bahwa kerangka utama skuad Garuda sudah mulai terbentuk. Nama-nama yang selama ini menjadi perbincangan perlahan mulai mengerucut, dan jika semua prediksi ini terbukti, Indonesia berpotensi memiliki salah satu skuad paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Apakah ini akhirnya menjadi momen ketika Garuda mampu mengakhiri penantian panjang dan mengangkat trofi Piala AFF? Atau justru kita akan kembali menyaksikan cerita yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Percaya atau tidak, ada beberapa nama yang diprediksi bakal menjadi kejutan besar. Dan yang paling mengejutkan, prediksi starting 11 yang beredar saat ini bisa saja berbeda jauh dari ekspektasi banyak supporter. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti kita akan membahas prediksi susunan pemain terbaik, peluang Indonesia menghadapi para rival, hingga siapa sosok yang berpotensi menjadi pembeda di turnamen nanti. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like jika kalian selalu mendukung Timnas Indonesia. Karena di channel ini kita akan terus membahas perkembangan terbaru, analisis, serta berbagai prediksi menarik seputar perjalanan Garuda. Nah, sekarang kita mulai. Merah putih berkibar tinggi, dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati. Timnas Indonesia, harga diri negeri. Suara tribun bergemu. Piala AFF 2026 semakin mendekat. Turnamen yang selalu menghadirkan tensi tinggi ini kembali menjadi panggung terbesar bagi negara-negara Asia Tenggara untuk membuktikan siapa yang paling layak disebut sebagai yang terbaik. Bagi Indonesia, turnamen ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar kemenangan demi kemenangan. Ada sebuah mimpi yang sudah sangat lama dinantikan. Mimpi yang selalu hadir setiap kali Garuda turun ke lapangan. Mimpi untuk akhirnya membawa pulang trofi yang selama ini terus dikejar. Setiap kali Piala AFF dimulai, harapan jutaan pendukung kembali menyala. Media mulai membahas kekuatan lawan. Pengamat mulai menyusun prediksi. Supporter mulai menghitung peluang. Dan media sosial kembali dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Apakah tahun ini akhirnya menjadi tahunnya Indonesia? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun jawabannya sama sekali tidak mudah. Karena dalam sepak bola, nama besar tidak menjamin kemenangan. Pemain bintang tidak otomatis membawa gelar. Dan tim yang paling diunggulkan seringkali justru menjadi tim pertama yang dikejutkan. Itulah mengapa setiap edisi Piala AFF selalu menghadirkan cerita yang sulit diprediksi. Belakangan ini mulai beredar berbagai prediksi mengenai komposisi skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen tersebut. Perlu diingat, hingga ada pengumuman resmi dari pihak terkait, daftar ini masih sebatas prediksi dan analisis berdasarkan perkembangan yang ramai dibahas. Namun justru disitulah letak menariknya. Semakin mendekati turnamen, semakin banyak spekulasi yang bermunculan. Siapa yang layak menjadi starter? Siapa yang hanya menjadi pelapis? Dan siapa yang justru berpotensi menjadi kejutan terbesar? Semua pertanyaan itu membuat antusiasme para pecinta sepak bola Indonesia semakin tinggi. Karena setiap nama yang muncul selalu memunculkan perdebatan baru. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang yakin pemain muda harus diberikan kesempatan. Ada pula yang merasa pengalaman tetap menjadi faktor utama. Dan perdebatan seperti inilah yang membuat atmosfer menjelang Piala AFF selalu terasa hidup. Kabarnya, selama masa persiapan, fokus latihan tidak hanya mengarah pada peningkatan kondisi fisik. Banyak pengamat memperkirakan bahwa aspek taktik, organisasi permainan, transisi bertahan ke menyerang, hingga kekompakan antar pemain menjadi perhatian utama. Hal ini sangat penting. Karena sepak bola modern bukan lagi sekadar mengandalkan kualitas individu. Sebagus apapun seorang pemain, ia tetap membutuhkan kerja sama tim. Tanpa chemistry yang baik, permainan akan mudah terbaca lawan. Tanpa komunikasi yang solid, kesalahan kecil bisa berubah menjadi gol untuk lawan. Dan tanpa disiplin,
Sebuah tim bisa kehilangan kendali hanya dalam hitungan menit. Itulah sebabnya banyak pelatih lebih memilih membangun keseimbangan daripada sekadar mengumpulkan pemain-pemain terbaik. Lalu, bagaimana dengan posisi penjaga gawang? Sektor ini menjadi salah satu pembahasan paling menarik. Dalam berbagai prediksi yang beredar, nama Nadeo Argawinata masih sering disebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi utama di bawah Mistar. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi salah satu alasan mengapa namanya tetap diperhitungkan. Namun persaingan tentu tidak akan mudah. Nama Teja Paku Alam juga kerap masuk dalam berbagai prediksi. Pengalamannya di kompetisi domestik membuatnya dianggap mampu memberikan persaingan sehat. Sementara itu, Cahya Supriyadi juga sering disebut sebagai salah satu penjaga gawang muda yang berpotensi berkembang dan memberikan opsi tambahan apabila dipercaya masuk skuad. Sekali lagi, semua nama tersebut masih sebatas prediksi yang ramai dibahas, dan keputusan resmi nantinya tetap berada di tangan tim pelatih. Menareknya, persaingan di posisi penjaga gawang seringkali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melakukan penyelamatan, distribusi bola, keberanian keluar dari sarang, komunikasi dengan lini belakang, serta kemampuan membaca arah permainan. Kini menjadi faktor yang sama pentingnya. Dalam sepak bola modern, seorang kiper bukan hanya bertugas menjaga gawang, tetapi juga menjadi pemain pertama yang memulai serangan. Dan justru dari sinilah sebuah pertandingan bisa berubah. Karena satu penyelamatan gemilang bisa mengubah jalannya pertandingan. Satu keputusan yang tepat bisa menyelamatkan seluruh tim. Namun, apakah posisi penjaga gawang benar-benar menjadi sektor yang paling aman? Atau justru persaingan paling sengit terjadi di lini pertahanan? Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas sektor belakang Timnas Indonesia yang diprediksi bakal menjadi fondasi utama permainan Garuda. Di sana ada beberapa nama yang ramai disebut memiliki peluang besar menjadi pilihan utama, lengkap dengan analisis mengapa mereka dianggap cocok mengisi jantung pertahanan. Jadi jangan kemana-mana. Kalau sejauh ini kalian menikmati pembahasan seperti ini, bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, siapa yang paling layak menjadi kiper utama Timnas Indonesia jika Piala AFF dimulai hari ini? Apakah Nadeo Argawinata, Teja Paku Alam, atau justru ada nama lain yang menurut kalian lebih pantas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di bagian selanjutnya, pembahasannya akan semakin panas. Pada bagian berikutnya, pembahasan lini belakang, persaingan antar pemain, analisis kekuatan dan kelemahan. Persaingan lini belakang Garuda. Siapa yang paling layak jadi starter? Kalau tadi kita sudah membahas sektor penjaga gawang, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin menjadi salah satu penentu utama perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, yaitu lini pertahanan. Karena sekuat apapun sebuah tim menyerang, kalau pertahanannya mudah ditembus, maka peluang untuk melangkah jauh akan semakin sulit. Dan justru disinilah perdebatan mulai memanas. Siapa yang paling layak menjadi andalan di jantung pertahanan? Siapa yang pantas mengisi sisi kanan dan kiri? Dan formasi seperti apa yang paling cocok untuk memaksimalkan kekuatan Garuda? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan di kalangan supporter, pengamat, hingga media. Namun perlu diingat, nama-nama yang kita bahas di sini masih berdasarkan prediksi dan analisis yang beredar, bukan susunan resmi yang sudah diumumkan. Salah satu nama yang hampir selalu masuk dalam berbagai prediksi adalah Rizky Ridho. Bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ridho dikenal sebagai bek yang memiliki ketenangan saat menguasai bola, berani memenangkan duel, dan mampu membaca arah serangan lawan dengan cukup baik. Seorang bek tengah di era sepak bola modern tidak hanya dituntut piawai menghentikan serangan. Ia juga harus mampu membangun serangan dari lini belakang, mengirim umpan yang akurat, menentukan kapan harus bermain aman, dan kapan harus mengambil risiko. Semua keputusan itu seringkali terjadi hanya dalam hitungan detik. Karena satu kesalahan kecil di area pertahanan bisa langsung berujung peluang emas bagi lawan. Itulah mengapa posisi bek tengah sering disebut sebagai salah satu posisi dengan tekanan terbesar di lapangan. Lalu muncul nama yang juga banyak diperbincangkan, Jordi Amat. Jika masuk dalam skuad akhir,
Pengalaman yang dimilikinya diprediksi akan menjadi salah satu nilai tambah bagi Garuda. Di pertandingan-pertandingan besar, pengalaman seringkali menjadi pembeda. Bukan karena pemain senior selalu lebih baik, tetapi karena mereka biasanya lebih tenang ketika menghadapi tekanan. Mereka tahu kapan harus memperlambat tempo, kapan harus mengatur garis pertahanan, dan kapan harus memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Dalam turnamen singkat seperti Piala AFF, faktor seperti ini bisa sangat berharga. Apalagi ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir dan tensi mulai meningkat. Namun yang menarik, persaingan tidak berhenti di situ. Masih ada sejumlah nama lain yang diprediksi memiliki peluang untuk mengisi sektor pertahanan. Termasuk beberapa pemain muda yang mulai mencuri perhatian berkat performa mereka di level klub. Banyak supporter berharap regenerasi terus berjalan. Karena sebuah tim nasional tidak hanya memikirkan satu turnamen, tetapi juga masa depan. Memberikan kesempatan kepada pemain muda memang memiliki risiko. Kurangnya pengalaman, tekanan yang lebih besar, ekspektasi publik yang tinggi. Namun di sisi lain, dari pemain mudalah sering lahir kejutan yang mengubah jalannya turnamen. Bukankah dalam sepak bola kita sudah berkali-kali melihat pemain yang awalnya diragukan justru tampil sebagai pahlawan? Kalau prediksi penggunaan formasi 3 back benar-benar diterapkan, maka koordinasi antar pemain belakang akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam sistem ini, setiap back memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks. Mereka tidak hanya menjaga area masing-masing, tetapi juga harus saling menutup ruang ketika salah satu rekannya keluar menekan lawan. Sedikit terlambat bergerak, ruang kosong akan muncul. Sedikit kehilangan fokus, lawan bisa langsung memanfaatkannya. Karena itulah latihan organisasi pertahanan menjadi bagian yang sangat penting dalam persiapan sebuah tim. Yang menarik lagi, pertahanan Indonesia beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perubahan karakter. Kalau dulu banyak yang menilai Garuda lebih sering bertahan pasif, kini muncul kecenderungan untuk berani menekan lebih tinggi, merebut bola lebih cepat, dan langsung membangun serangan begitu penguasaan bola didapat. Tentu saja, strategi seperti ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, karena pemain harus terus bergerak, terus membaca situasi, dan terus menjaga konsentrasi. Selama 90 menit, tidak ada ruang untuk lengah. Karena satu momen kehilangan fokus bisa mengubah hasil pertandingan. Tetapi, apakah pertahanan yang kuat saja sudah cukup membawa Indonesia menjadi juara? Jawabannya, belum tentu. Sepak bola selalu menghadirkan kejutan. Ada tim yang bertahan sangat baik tetapi kesulitan mencetak gol. Ada pula tim yang produktif menyerang tetapi rapuh ketika diserang balik. Artinya, keseimbangan tetap menjadi kunci. Dan disinilah pekerjaan terbesar tim pelatih nantinya. Menyatukan semua karakter pemain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sekarang coba bayangkan, Indonesia unggul 1 gol. Pertandingan tinggal menyisakan 5 menit. Lawan mulai bermain lebih agresif. Semua pemain lawan maju membantu serangan. Tekanan datang bertubi-tubi. Dalam situasi seperti itu, lini belakang bukan hanya membutuhkan kemampuan bertahan, tetapi juga ketenangan, karena panik hanya akan memperbesar peluang lawan. Sebaliknya, jika mampu tetap disiplin, tetap menjaga komunikasi, dan tetap fokus hingga peluit panjang berbunyi, keunggulan sekecil apapun bisa dipertahankan. Inilah yang membedakan tim bagus dengan tim yang benar-benar siap menjadi juara. Namun jangan salah, lini belakang bukan hanya soal bertahan. Dalam sepak bola modern, back juga menjadi awal dari setiap serangan. Umpan pertama, pergerakan pertama, bahkan keputusan pertama. Semuanya dimulai dari belakang. Kalau distribusi bola berjalan lancar, lini tengah akan lebih mudah mengembangkan permainan. Kalau distribusi bola buruk, seluruh tim bisa kehilangan ritme. Karena itu, kualitas back saat menguasai bola kini sama pentingnya dengan kemampuan menghentikan lawan. Dan sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang paling menarik. Apakah lini belakang yang diprediksi ini cukup kuat menghadapi tim-tim seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia? Jawabannya belum bisa dipastikan. Karena setiap lawan memiliki karakter berbeda. Ada yang mengandalkan kecepatan, ada yang mengandalkan penguasaan bola,
Ada pula yang sangat berbahaya melalui bola mati. Semua membutuhkan pendekatan taktik yang berbeda. Itulah mengapa fleksibilitas menjadi salah satu hal yang paling penting. Nah, kalau menurut kalian, siapa bek yang wajib menjadi starter jika Indonesia memainkan laga pertama Piala AFF hari ini? Apakah Rizky Ridho, Jordi Amat, atau ada nama lain yang menurut kalian lebih pantas mendapatkan kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya penasaran membaca pilihan kalian. Dan kalau kalian menikmati pembahasan sedetail ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sektor yang disebut-sebut sebagai jantung permainan Timnas Indonesia. Lini tengah. Di sanalah kreativitas dibangun. Di sanalah tempo pertandingan dikendalikan. Dan di sanalah banyak pengamat menilai Indonesia memiliki potensi kekuatan terbesar. Perkayala, pembahasan berikutnya akan jauh lebih menarik. Karena ada beberapa nama yang diprediksi bisa menjadi pembeda setiap kali Garuda menguasai bola. Di part 3, fokus akan beralih ke lini tengah, kemungkinan skema 3-4-3, analisis peran para gelandang, potensi duel melawan rival. Peluang juara di bagian terakhir. Lini tengah Garuda. Ini bagian yang bisa menentukan nasib Indonesia di Piala AFF 2026. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana lini belakang diprediksi akan menjadi fondasi permainan Timnas Indonesia. Sekarang kita masuk ke sektor yang sering disebut sebagai otak permainan. Lini tengah. Dan banyak pengamat beranggapan, jika Indonesia ingin melangkah jauh di Piala AFF 2026, maka pertandingan kemungkinan besar akan dimenangkan dari sektor ini. Kenapa? Karena hampir semua serangan dimulai dari lini tengah. Hampir semua transisi terjadi di lini tengah. Dan hampir semua keputusan penting selama pertandingan lahir dari para gelandang. Mereka bukan hanya bertugas mengoper bola. Mereka harus membaca arah permainan. Menentukan tempo. Menutup ruang. Merebut bola. Menciptakan peluang. Bahkan sesekali menjadi pencetak gol. Artinya, posisi ini membutuhkan pemain yang bukan hanya punya teknik, tetapi juga kecerdasan membaca pertandingan. Dalam berbagai prediksi yang beredar, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Tom Haye. Banyak yang menilai, apabila ia benar-benar menjadi bagian dari skuad dan berada dalam kondisi terbaik, kemampuannya mengatur tempo bisa menjadi salah satu senjata utama Indonesia. Seorang pengatur permainan memiliki tugas yang sering kali tidak terlihat di layar televisi. Ia harus tahu kapan pertandingan perlu dipercepat. Kapan bola harus ditahan, kapan serangan dibangun dari bawah, dan kapan harus langsung mengirim umpan ke depan. Seringkali, satu keputusan sederhana dari seorang gelandang mampu mengubah arah pertandingan. Bukan dengan aksi individu, melainkan melalui pilihan yang tepat di waktu yang tepat. Di sampingnya, nama Ivar Jenner juga kerap muncul dalam berbagai prediksi. Banyak pendukung menilai kombinasi karakter yang berbeda di lini tengah bisa membuat permainan Indonesia lebih seimbang. Satu pemain menjaga ritme, satu pemain membantu memutus serangan lawan. Keduanya saling melengkapi. Namun tentu saja, semua itu masih berupa analisis sebelum ada keputusan resmi mengenai skuad dan strategi yang akan digunakan. Karena pada akhirnya, yang menentukan adalah kebutuhan tim di lapangan. Lalu, ada satu pertanyaan yang mulai ramai dibahas. Bagaimana jika Indonesia benar-benar menggunakan formasi 3-4-3? Di atas kertas, formasi ini terlihat sangat menarik. 3 bek memberikan perlindungan lebih di belakang. 4 gelandang menjadi penghubung antara pertahanan dan penyerangan. Sementara 3 pemain depan bisa memberikan ancaman dari berbagai arah. Namun, formasi sehebat apapun tidak akan berjalan jika para pemain tidak memahami peran masing-masing. Dalam sistem seperti ini, gelandang dituntut bekerja hampir tanpa henti. Mereka harus membantu pertahanan, sekaligus mendukung serangan. Mereka harus siap turun mengejar bola. Lalu beberapa detik kemudian sudah berada di depan kotak penalti lawan. Bayangkan seberapa besar tenaga yang dibutuhkan. Karena itu, selain kualitas teknik, kondisi fisik dan disiplin taktik menjadi faktor yang sangat penting. Selain 2 nama tadi, sejumlah pemain lain juga sering muncul dalam prediksi lini tengah dan lini serang. Ada Mark Locke, yang dikenal memiliki pengalaman dan kemampuan mengatur permainan.
Ada Marcelino Ferdinand, yang sering dipuji karena kreativitas serta keberaniannya mengambil inisiatif. Ada pula Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Eliano Rogers, hingga Sadil Ramdhani yang dalam berbagai prediksi disebut berpotensi memberi variasi di area menyerang. Sekali lagi, penyebutan nama-nama ini mengacu pada prediksi yang beredar, bukan daftar resmi. Yang menarik, setiap pemain memiliki karakter berbeda. Ada yang lebih nyaman menguasai bola. Ada yang mengandalkan kecepatan, ada yang kuat dalam duel, dan ada yang piawai membuka ruang bagi rekan setimnya. Justru keberagaman karakter inilah yang bisa menjadi keuntungan jika diramu dengan baik. Tetapi, ada satu tantangan yang sering kali terlupakan. Bukan soal kualitas pemain, melainkan soal chemistry. Banyak tim hebat gagal bukan karena kekurangan talenta. Mereka gagal karena belum menemukan keselarasan. Sebaliknya, ada tim yang secara individu tidak terlalu diunggulkan, namun mampu melangkah jauh karena semua pemain memahami perannya. Mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, kapan harus menekan, dan kapan harus bermain lebih sabar. Di turnamen singkat seperti Piala AFF, kekompakan seringkali lebih berharga daripada sekadar kumpulan pemain berbakat. Sekarang bayangkan sebuah situasi. Skor masih imbang. Pertandingan memasuki menit ke-75. Tempo mulai meningkat. Lawan mulai kehilangan konsentrasi. Di momen seperti itulah, satu umpan terobosan yang tepat bisa mengubah segalanya. Satu pergerakan tanpa bola bisa membuka ruang. Satu sentuhan pertama yang sempurna bisa melahirkan peluang emas. Dan semua itu hampir selalu berawal dari lini tengah. Karena itulah banyak pelatih mengatakan, pertandingan tidak hanya dimenangkan oleh pencetak gol, tetapi juga oleh mereka yang mengendalikan permainan. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah lini tengah Indonesia cukup kuat menghadapi rival-rival utama di Asia Tenggara? Jawabannya tentu belum bisa dipastikan. Vietnam dikenal disiplin dalam organisasi permainan. Thailand memiliki tradisi bermain dengan penguasaan bola yang rapi. Malaysia terus berkembang dan bisa memberikan tekanan melalui permainan cepat. Sementara tim lain juga berpotensi menghadirkan kejutan. Artinya, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan satu cara bermain. Kemampuan beradaptasi akan menjadi salah satu kunci. Karena setiap pertandingan memiliki cerita yang berbeda. Dan inilah yang membuat Piala AFF selalu menarik. Di atas kertas, semua orang bisa membuat prediksi. Semua orang bisa menyusun starting 11 impian. Semua orang bisa memperkirakan siapa yang akan lolos ke final. Namun ketika peluit pertama dibunyikan, semua prediksi itu bisa berubah hanya dalam hitungan menit. Sepak bola selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Kalau kalian menjadi pelatih, siapa yang wajib mengisi lini tengah sejak menit pertama? Apakah Tom Haye, Ivar Jenner, Mark Klok, Marcelino Ferdinand? Atau justru kombinasi lain menurut versi kalian? Tulis jawaban kalian beserta alasannya di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang paling menarik. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Karena di bagian terakhir nanti, kita akan membahas sektor yang paling ditunggu semua pecinta sepak bola. Lini depan. Siapa yang diprediksi menjadi ujung tombak utama? Bagaimana peluang Indonesia mencetak gol ke gawang para rival? Mampukah Garuda benar-benar mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar? Dan di penghujung video, kita akan menutup semuanya dengan satu pertanyaan besar. Apakah 2026 benar-benar akan menjadi tahunnya Garuda? Perkayala. Bagian terakhir ini adalah yang paling emosional dan paling menarik untuk disimak sampai selesai. Mampukah Garuda mengakhiri penantian? Setelah membahas sektor penjaga gawang, lini belakang, hingga lini tengah, kini kita sampai pada bagian yang paling ditunggu. Lini depan. Sektor yang seringkali menjadi penentu apakah sebuah tim pulang dengan senyuman atau justru harus menerima kenyataan pahit. Karena sehebat apapun pertahanan, seindah apapun penguasaan bola, pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh gol. Dan gol hanya akan tercipta jika para pemain di lini depan mampu memanfaatkan setiap peluang yang datang. Dalam berbagai prediksi yang beredar menjelang Piala AFF 2026,
Salah satu nama yang cukup sering disebut sebagai kandidat ujung tombak adalah Ragnar Oratmangoen. Apabila nantinya masuk dalam skuad dan dimainkan, banyak yang menilai fleksibilitasnya bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. Ia mampu bergerak ke beberapa area serangan, membuka ruang, dan memberi opsi bagi rekan-rekannya. Namun sekali lagi, itu masih merupakan bagian dari prediksi yang ramai dibahas. Keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih. Di belakang Ragnar, nama Ramadan Sananta juga sering masuk dalam berbagai perkiraan. Karakter bermain yang berbeda membuat banyak pendukung menilai Indonesia memiliki alternatif di lini depan. Dalam turnamen singkat, memiliki lebih dari satu opsi penyerang bisa menjadi keuntungan besar. Karena setiap lawan memiliki gaya bermain yang berbeda. Ada pertandingan yang membutuhkan kecepatan. Ada pertandingan yang membutuhkan kekuatan duel udara. Ada pula pertandingan yang menuntut kesabaran hingga peluang terbaik datang. Dan justru disinilah tantangan terbesar. Menciptakan peluang memang sulit, tetapi memanfaatkan peluang seringkali jauh lebih sulit. Kita semua pernah menyaksikan pertandingan ketika sebuah tim mendominasi permainan. Menguasai bola, menciptakan banyak peluang, tetapi gagal mencetak gol. Lalu lawan hanya mendapat satu kesempatan, dan langsung mengubah skor. Itulah uniknya sepak bola. Tidak selalu tim yang paling banyak menyerang menjadi pemenang. Karena efektivitas seringkali lebih penting daripada jumlah peluang. Sekarang bayangkan skenario ini. Final Piala AFF. Skor masih imbang. Waktu normal hampir habis. Seluruh stadion menahan napas. Jutaan pasang mata di rumah tidak berani berkedip. Satu serangan terakhir dibangun. Bola bergerak dari belakang. Masuk ke lini tengah. Lalu dikirim ke depan. Penyerang menerima bola. Satu sentuhan. Satu gerakan. Satu tendangan. Dan gol. Bayangkan bagaimana rasanya jika momen seperti itu benar-benar terjadi untuk Indonesia. Bayangkan sorak-sorai yang menggema. Bayangkan bendera merah putih berkibar di mana-mana. Bayangkan jutaan supporter bersorak dalam waktu yang bersamaan. Momen seperti itulah yang selalu diimpikan setiap pencinta timnas Indonesia. Namun perjalanan menuju momen itu tentu tidak mudah. Setiap pertandingan adalah ujian. Setiap lawan memiliki ambisi yang sama. Vietnam ingin membuktikan konsistensi mereka. Thailand tentu ingin mempertahankan reputasinya sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara. Malaysia terus berkembang dan selalu berusaha memberi kejutan. Sementara negara-negara lain juga berpotensi membuat hasil di luar dugaan. Karena itulah, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah. Bahkan laga yang di atas kertas terlihat menguntungkan pun, bisa berubah menjadi sangat sulit jika tim kehilangan fokus. Dan ada satu hal yang sering menjadi pembeda. Bukan strategi, bukan kualitas individu, melainkan mental. Tim yang mampu tetap tenang ketika tertinggal. Tim yang tidak panik saat ditekan. Tim yang tetap percaya pada rencana permainan. Seringkali menjadi tim yang mampu bertahan hingga akhir turnamen. Mental juara tidak muncul dalam semalam. Mental juara dibangun melalui latihan, pengalaman, dan kebersamaan. Itulah yang diharapkan terus berkembang dalam tubuh timnas Indonesia. Lalu, ada kekuatan lain yang tidak pernah masuk daftar pemain. Tidak pernah tercatat dalam susunan starting 11. Namun selalu hadir di setiap pertandingan. Yaitu dukungan supporter. Dimanapun Garuda bermain, selalu ada lautan merah putih. Selalu ada nyanyian yang menggema. Selalu ada doa yang dipanjatkan. Dan selalu ada jutaan orang yang percaya bahwa suatu hari nanti Indonesia akan berdiri di podium tertinggi. Sepak bola memang dimainkan oleh 11 pemain. Tetapi semangatnya seringkali datang dari jutaan pendukung yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Itulah mengapa setiap pertandingan timnas selalu memiliki atmosfer yang berbeda. Karena bagi banyak orang, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah kebanggaan. Ini adalah identitas. Ini adalah harapan. Namun perlu diingat, semua pembahasan dalam video ini merupakan prediksi dan analisis berdasarkan informasi yang beredar menjelang Piala AFF 2026. Daftar pemain bisa berubah. Strategi bisa berubah. Formasi bisa berubah. Bahkan kejutan-kejutan baru masih sangat mungkin terjadi sebelum turnamen dimulai.
Dan justru itulah yang membuat kita terus menantikan perkembangan berikutnya. Karena dalam sepak bola, tidak ada yang benar-benar pasti hingga peluit pertama dibunyikan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Kalau kalian menjadi pelatih timnas Indonesia, siapa 11 pemain pertama yang akan kalian turunkan? Formasi apa yang menurut kalian paling cocok? Dan sampai sejauh mana Garuda mampu melangkah di Piala AFF 2026? Apakah berhenti di semifinal, lolos ke final, atau justru berhasil mengangkat trofi? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang paling menarik dan mungkin kita bahas pada video berikutnya. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like. Karena satu like dari kalian benar-benar membantu channel ini berkembang. Lalu klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, analisis pertandingan, rumor yang sedang ramai dibahas, hingga prediksi-prediksi menarik menjelang turnamen. Dan kalau video ini mendapatkan respons yang luar biasa, kita akan lanjut membuat pembahasan khusus mengenai kemungkinan lawan Indonesia di fase grup, analisis setiap pertandingan, serta prediksi jalur menuju final. Jadi pastikan kalian ikut menjadi bagian dari diskusi ini. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Apapun hasil yang nanti diraih Timnas Indonesia, mari kita tetap mendukung dengan cara yang positif. Karena kritik yang membangun akan selalu lebih bermanfaat daripada saling menjatuhkan. Pada akhirnya, semua pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada datang dengan tujuan yang sama, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan sebagai supporter, dukungan kita juga menjadi bagian dari perjalanan itu. Mungkin, trofi itu memang belum datang hari ini. Mungkin, masih ada tantangan yang harus dilewati. Mungkin, masih ada pertandingan sulit yang menanti. Namun selama masih ada semangat untuk terus berkembang, harapan itu akan selalu hidup. Karena sejarah besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun melalui proses, kerja keras, kesabaran, dan keyakinan. Sekarang semuanya kembali kepada Garuda. Apakah prediksi-prediksi yang kita bahas hari ini akan mendekati kenyataan? Atau justru akan muncul kejutan yang tidak disangka siapapun? Kita akan mengetahuinya ketika turnamen dimulai. Dan ketika peluit pertama dibunyikan. Semua analisis akan berubah menjadi aksi nyata di atas lapangan. Sampai saat itu tiba, mari terus memberikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tuliskan satu kata di kolom komentar, Garuda. Biar kita tahu berapa banyak yang siap mendukung Timnas Indonesia apapun hasilnya. Sekali lagi, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya pamit undur diri. Tetap cintai sepak bola Indonesia. Tetap dukung Garuda. Dan semoga ketika turnamen nanti berakhir, kita semua bisa merayakan sebuah pencapaian yang sudah lama dinantikan. Sebelum lanjut, ada satu hal penting. Karena pembahasan ini menyangkut Piala AFF 2026 yang belum berlangsung, saya akan tetap menulisnya sebagai analisis dan prediksi, bukan menyatakan hasil atau susunan tim sebagai fakta. Satu hal yang bisa menjadi pembeda, tapi jarang dibicarakan. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian berpikir pembahasan kita sudah selesai, justru sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik. Karena ada satu faktor yang sering luput dari perhatian banyak orang. Padahal, faktor inilah yang berkali-kali menentukan siapa yang akhirnya pulang membawa trofi. Bukan soal siapa yang memiliki pemain paling mahal. Bukan soal siapa yang paling sering menguasai bola. Bukan pula soal siapa yang paling banyak menciptakan peluang. Melainkan, siapa yang paling siap menghadapi tekanan? Coba kita ingat kembali. Dalam sejarah sepak bola, berapa banyak tim yang datang sebagai favorit, tetapi akhirnya tersingkir lebih cepat? Jawabannya, sangat banyak. Dan sebaliknya, berapa banyak tim yang awalnya bahkan tidak diperhitungkan, tetapi justru mampu melangkah sampai final? Itulah indahnya sepak bola. Tidak ada pertandingan yang bisa dimenangkan hanya berdasarkan nama besar. Semuanya harus dibuktikan di lapangan. Selama 90 menit. Bahkan kadang lebih. Nah,
Kalau kita berbicara mengenai timnas Indonesia, tekanan yang akan dihadapi jelas tidak kecil, karena ekspektasi masyarakat terus meningkat. Setiap pertandingan akan disaksikan jutaan orang. Setiap keputusan pemain akan dianalisis. Setiap kesalahan akan menjadi sorotan. Dan setiap kemenangan akan dirayakan oleh seluruh negeri. Situasi seperti ini bisa menjadi keuntungan, tetapi juga bisa menjadi beban. Semuanya bergantung pada bagaimana para pemain mengelola tekanan tersebut. Bayangkan suasananya. Stadion penuh. Puluhan ribu supporter bernyanyi tanpa henti. Di rumah, jutaan pasang mata ikut menyaksikan. Media sosial dipenuhi komentar. Semua orang berharap Indonesia menang. Dalam kondisi seperti itu, tidak semua pemain mampu tetap tenang. Karena tekanan bukan hanya datang dari lawan. Tekanan juga datang dari harapan. Harapan untuk menang. Harapan untuk mencetak gol. Harapan untuk tidak melakukan kesalahan. Dan justru pemain yang mampu mengendalikan emosinya seringkali menjadi pembeda. Ada satu ungkapan yang sering terdengar di dunia sepak bola. Final tidak dimenangkan oleh tim yang bermain paling indah. Final dimenangkan oleh tim yang melakukan lebih sedikit kesalahan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Karena di pertandingan besar, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah segalanya. Salah mengoper, salah mengantisipasi bola, terlambat menutup ruang, atau kehilangan konsentrasi selama beberapa detik. Semuanya bisa berujung gol. Dan gol di pertandingan besar seringkali menentukan sejarah. Lalu muncul pertanyaan, apakah Indonesia sudah cukup matang untuk menghadapi situasi seperti itu? Jawabannya, Kita baru akan mengetahuinya ketika turnamen dimulai. Namun jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, banyak supporter mulai melihat perubahan. Kepercayaan diri yang meningkat. keberanian memainkan bola. Semangat bertarung hingga menit terakhir. Semua itu menjadi modal yang patut diapresiasi. Meski demikian, setiap turnamen memiliki tantangannya sendiri. Tidak ada jaminan bahwa perjalanan akan berjalan mulus. Sekarang mari kita berbicara mengenai rival. Banyak orang langsung menyebut Vietnam. Sebagian lagi mengatakan Thailand tetap menjadi lawan yang paling berat. Ada juga yang menilai Malaysia bisa memberikan kejutan. Semua pendapat itu tentu memiliki alasan. Karena setiap negara memiliki karakter permainan yang berbeda. Ada yang mengandalkan organisasi. Ada yang mengandalkan kecepatan. Ada yang bermain sangat disiplin. Dan ada yang mampu memanfaatkan sekecil apapun kesalahan lawan. Karena itulah, Indonesia tidak boleh hanya fokus pada satu rival. Semua pertandingan harus diperlakukan seperti final. Yang menarik, turnamen seperti Piala AFF sering menghadirkan satu cerita yang tidak pernah diduga. Selalu ada pemain yang tiba-tiba tampil luar biasa. Selalu ada tim yang melampaui ekspektasi. Selalu ada pertandingan yang hasilnya mengejutkan. Dan justru itulah alasan mengapa jutaan orang selalu menantikan turnamen ini. Karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Nah, saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apa faktor terpenting yang harus dimiliki timnas Indonesia agar bisa melangkah jauh? Apakah mental, disiplin, Kerja sama tim? Atau efektivitas dalam memanfaatkan peluang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya akan membaca semuanya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena setelah turnamen dimulai, kita akan membahas setiap pertandingan, menganalisis performa para pemain, dan mengikuti perjalanan Garuda dari laga pertama hingga pertandingan terakhir. Kalau kalian tidak ingin ketinggalan semua pembahasannya, pastikan lonceng notifikasi sudah aktif. Karena video berikutnya akan jauh lebih seru. Kita akan membahas prediksi lawan demi lawan, siapa yang paling berbahaya, siapa pemain yang berpotensi menjadi kejutan, dan bagaimana peluang Indonesia jika berhasil lolos ke fase berikutnya. Percaya atau tidak, perjalanan Garuda baru saja dimulai. Dan kita akan mengikutinya bersama-sama. Jika target Anda benar-benar video 30-40 menit dengan retensi sangat tinggi, saya juga bisa membuat part 6, part 7, dan part 8 sehingga total naskah mencapai sekitar 45.000-60.000 karakter. Dengan pola ala channel sepak bola viral, dunia sport,
Starting Eleven, cerita bola, DLL, yang memiliki hook baru setiap 60-90 detik untuk menjaga penonton tetap bertahan. Satu momen yang bisa mengubah segalanya. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita berbicara soal peluang Indonesia di Piala AFF 2026, ada satu hal yang mungkin belum banyak dibahas. Dan justru hal inilah yang sering menjadi pembeda antara tim yang hanya tampil bagus dengan tim yang akhirnya mengangkat trofi. Yaitu, momen. Sepak bola seringkali ditentukan oleh satu momen. Bukan 10 momen. Bukan 100 peluang. Melainkan satu momen yang datang di waktu yang tepat. Bayangkan pertandingan baru berjalan 5 menit. Indonesia langsung mendapatkan peluang emas. Seluruh stadion berdiri. Penonton di rumah menahan napas. Bola mengarah ke kotak penalti. Seorang penyerang berhasil lolos dari kawalan. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Kalau bola itu masuk, jalannya pertandingan bisa berubah total. Namun kalau peluang itu terbuang, kepercayaan diri lawan justru bisa meningkat. Begitulah sepak bola. Satu keputusan, satu sentuhan, satu detik bisa mengubah cerita selama 90 menit. Dan bukan hanya soal peluang. Sepak bola juga sering berubah karena keputusan-keputusan kecil yang mungkin tidak disadari penonton. Seorang gelandang memilih mengoper daripada menembak. Seorang bek memutuskan membuang bola daripada memaksakan umpan pendek. Seorang penjaga gawang memilih tetap berada di garis gawang daripada maju keluar. Semua keputusan itu tampak sederhana. Tetapi jika salah mengambil pilihan, risikonya bisa sangat besar. Itulah mengapa pengalaman sering menjadi nilai tambah dalam turnamen. Karena pemain yang sudah sering menghadapi pertandingan besar biasanya lebih tenang ketika harus mengambil keputusan. Sekarang mari kita bayangkan situasi lain. Indonesia berhasil unggul 1 gol. Waktu pertandingan tinggal menyisakan 10 menit. Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap menyerang? Apakah mulai bertahan? Ataukah mencoba menguasai bola agar tempo permainan melambat? Tidak ada jawaban yang selalu benar. Karena semuanya bergantung pada situasi pertandingan, kondisi pemain, strategi lawan, dan dinamika yang terjadi di lapangan. Inilah alasan mengapa sepak bola begitu sulit diprediksi. Yang juga menarik adalah bagaimana sebuah tim bereaksi ketika menghadapi tekanan. Ada tim yang langsung kehilangan arah. Ada tim yang justru bermain lebih baik. Ada pula tim yang terlihat biasa saja selama 80 menit. Lalu tiba-tiba mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Kalau kalian sering mengikuti sepak bola, kalian pasti tahu bahwa gol pada masa tambahan waktu selalu menghadirkan emosi yang berbeda. Detak jantung meningkat. Supporter berdiri. Komentator mulai meninggikan suara. Dan seluruh stadion seperti berhenti bernapas selama beberapa detik. Itulah momen yang selalu diimpikan setiap pemain. Menjadi pahlawan di saat yang paling menentukan. Sekarang coba bayangkan jika situasi itu terjadi pada timnas Indonesia. Skor masih imbang. Tambahan waktu tinggal 1 menit. Bola berada di kaki pemain Indonesia. Serangan dibangun perlahan. Lalu tiba-tiba, umpan Terabosan Dialpaskan. Pemain depan berlari mengejar bola. Seluruh pendukung berdiri. Tendangan Dialpaskan. Dan bola bersarang di gawang. Ledakan emosi langsung terjadi. Stadion Bergamo. Para pemain berlari merayakan gol. Di rumah-rumah, jutaan pendukung ikut bersorak. Momen seperti inilah yang membuat sepak bola dicintai. Bukan karena kita tahu hasil akhirnya. Justru karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Namun, perjalanan menuju momen indah itu tentu tidak mudah. Indonesia kemungkinan akan menghadapi lawan-lawan dengan karakter yang berbeda. Ada yang lebih nyaman menunggu dan mengandalkan serangan balik tim yang senang bermain terbuka. Ada yang lebih nyaman menunggu dan mengandalkan serangan balik. Ada pula yang sangat berbahaya melalui bola mati. Karena itu, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor penting. Tim yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi pertandingan biasanya memiliki peluang lebih besar untuk melangkah jauh. Selain taktik, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu komunikasi. Seringkali penonton hanya melihat aksi pemain yang membawa bola. Padahal di belakang layar, semua pemain terus berbicara, memberi instruksi, mengingatkan posisi,
Memberi aba-aba. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahan. Sebaliknya, Kurangnya komunikasi bisa membuat pertahanan kehilangan koordinasi. Dalam pertandingan dengan tensi tinggi, detail kecil seperti ini sering menjadi pembeda. Kemudian muncul pertanyaan yang menarik. Siapa yang akan menjadi pembeda bagi Indonesia? Apakah seorang penyerang yang mencetak gol? Apakah seorang gelandang yang mengatur ritme? Apakah seorang bek yang menggagalkan peluang lawan? Atau justru seorang penjaga gawang yang melakukan penyelamatan krusial? Jawabannya mungkin berbeda di setiap pertandingan. Karena sepak bola adalah permainan tim. Seorang pemain bisa menjadi sorotan. Namun kemenangan hampir selalu lahir dari kerja sama seluruh tim. Dan inilah yang membuat harapan supporter terus tumbuh. Bukan hanya karena ada nama-nama yang diprediksi mengisi skuad, tetapi karena semakin banyak orang percaya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan siapapun. Potensi itu tentu harus dibuktikan di lapangan. Namun keyakinan dan optimisme menjadi modal yang tidak kalah penting. Sekarang saya ingin mengajak kalian berdiskusi. Kalau menurut kalian, apa momen paling berkesan yang pernah kalian saksikan dari Timnas Indonesia? Apakah gol dramatis, penyelamatan luar biasa, atau kemenangan yang tidak akan pernah kalian lupakan? Tulis ceritanya di kolom komentar. Saya ingin membaca pengalaman kalian satu persatu. Dan kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalanan menuju Piala AFF 2026 masih panjang. Masih akan ada banyak perkembangan. Masih akan ada banyak analisis. Dan tentu saja, masih akan ada banyak cerita menarik yang akan kita bahas bersama. Jadi tetap bersama channel ini. Karena kita akan terus mengikuti setiap langkah Garuda, dari persiapan hingga turnamen dimulai. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tak peduli hujan atau panas, kami datang penuh semangat. Satu stadion, satu suara. Indonesia, Indonesia. Dari kota sampai pelosok desa,